Pernah kepikiran nggak sih Anda, kalau brosur wisata, terus berita pagi yang Anda baca hari ini, sampai ucapan sapaan yang sangat ramah dari customer service bank Anda, itu semua sebenarnya punya satu kesamaan. Kesamaan yang biasanya luput dari perhatian kita? Nah, iya. Kesamaannya adalah semuanya diam-diam mencoba mengatur cara Anda berpikir. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kalau Anda menyempatkan waktu untuk gabung di sini, saya tahu Anda tipe pembelajar yang suka membongkar bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja, kan? Anda ingin tahu mekanisme di belakang layar. Ya, tanpa harus merasa kewalahan membaca ratusan halaman jurnal akademik yang tebal-tebal itu. Betul sekali. Nah, hari ini kita punya tumpukan catatan yang luar biasa menarik dari sebuah buku. Karyanya Norman Fairclough. Judulnya Analyzing Discourse, Textual Analysis for Social Research. Tujuan atau misi kita hari ini sederhana. Kita mau melihat bagaimana bahasa itu bukan cuma sekedar alat komunikasi polos. Tepat, bahasa itu punya semacam efek kausalitas. Ia punya efek sebab akibat di dunia nyata. Oke, mari kita bedah ini. Maksudnya efek di dunia nyata itu seperti apa? Jadi begini, kita seringkali punya ilusi ya, seolah-olah kata-kata itu netral, kayak kendaraan polos yang cuma mengantarkan informasi dari titik A ke titik B. Padahal kalau kita bedah sumber dari Fairclough ini, kita akan melihat mengapa susunan kata itu sangat penting. Bahkan pilihan tata bahasa yang menurut Anda paling sepele sekalipun, itu punya dampak kausal di dunia nyata. Terutama di era sekarang ya. Benar. Terutama karena kita sekarang hidup di era yang sering disebut sebagai kapitalisme baru. Ini adalah era yang digerakkan oleh globalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan. Di era ini, siapa yang mengontrol bahasa dan informasi, pada dasarnya dia mengontrol arah masyarakat. Wow. Dan karena buku ini membedah bagaimana institusi besar bekerja, Fairclough banyak menggunakan contoh teks politik. Ada pidato Tony Blair, ada dokumen kebijakan dari Uni Eropa, dan macam-macam. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin memberi satu pernyataan yang sangat jelas untuk Anda yang sedang mendengarkan. Ini disclaimer yang penting. Sangat penting. Dalam eksplorasi ini, kita akan menyentuh teks-teks dari tokoh atau kebijakan politik tertentu. Sebagai catatan untuk Anda, kami di sini tidak memihak pandangan politik manapun, baik itu sayap kiri, sayap kanan, atau tengah. Kami sama sekali tidak mendukung sudut pandang dari teks tersebut. Iya, murni. Kita murni melaporkan dan membedah bagaimana ide-ide tersebut disampaikan melalui bahasa di dalam sumber aslinya. Kita cuma bongkar mesin kata-katanya. Sepakat ya? Nah, mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Bahwa makna teks seringkali bukan pada apa yang diucapkan, tapi justru pada apa yang tidak diucapkan. Contoh dialog di pub itu ya? Iya, dialog Guinness itu. Coba Anda bayangkan situasi ini. Anda sedang di sebuah pub. Ada pelanggan datang ke meja bar dan bilang, "Tolong, satu pint Guinness." Lalu bartendernya menatap dia dan bertanya, "Berapa umur Anda?" Terus si pelanggan membalas, 22. Dan bartender menutupnya dengan santai, "Oke, segera datang." Nah, oke, mari kita bedah ini. Kalau Anda pikir-pikir dan baca teks ini secara harfiah, percakapan ini sebenarnya sama sekali nggak nyambung. Sangat tidak logis di permukaan. Kan? Kalau sebuah mesin komputer purba disuruh membaca dialog itu, pasti akan error. Karena tidak ada koneksi logis di permukaan teksnya. Tetapi dialog ini bekerja dengan sangat sempurna di dunia nyata. Kenapa? Karena ada asumsi dasar yang tidak diucapkan. Aturan tak tertulis maksudnya. Betul. Bartender dan pelanggan sama-sama berpijak pada satu pemahaman hukum yang tak perlu disebut dalam dialog itu, bahwa ada batas usia minimum untuk minum alkohol. Jadi, makna percakapan itu tidak bersemayam di dalam kata Guinness atau 22. Tapi diciptakan dari interaksi ya? Tepat. Makna diciptakan dari interaksi segitiga antara produsen teks, teks itu sendiri, dan penerima teks. Teks selalu mengandalkan apa yang sudah ada di kepala kita. Coba Anda refleksikan ke kehidupan Anda sehari-hari. Berapa banyak obrolan di tempat kerja atau saat nongkrong di kafe yang sebenarnya digerakkan oleh aturan tak tertulis ini? Bahasa kita dipenuhi jalan pintas. Dan jalan pintas ini saat digunakan oleh institusi besar menjadi alat kekuasaan. Nah, Fairclough menjelaskan bahwa setiap wacana atau diskurs itu punya 3 wajah utama. Ada tindakan yang disebut genre, ada representasi yang disebut diskurs, dan identifikasi yang merujuk pada style atau gaya bahasa. Setiap teks pasti melakukan ketiga hal ini secara bersamaan.
Dan yang bikin saya takjub saat membaca sumber ini adalah bagaimana batas-batas antara genre itu sekarang mulai sengaja ditabrakan atau dikaburkan. Iya, terjadi hibridisasi. Ada contoh yang sangat spesifik tentang ini. Tentang sebuah kota di Hungaria namanya Békéscsaba. Pemerintah lokal menerbitkan semacam teks publisitas dengan judul Festival Town Flourishes. Kota festival kini berkembang pesat. Kalau dilihat secara visual, formatnya persis artikel berita koran yang objektif, tapi bahasa di dalamnya. Yang sangat menarik di sini adalah teks ini pada dasarnya adalah teks hibrida. Ia campuran, formatnya berita, tapi gaya bahasanya mempromosikan kota seperti brosur wisata. Bahkan ada kutipan tebal dari wali kotanya yang bilang, tenaga kerja yang cakap dan infrastruktur yang membaik tersedia. Itu terdengar seperti apa menurut Anda? Itu sama sekali bukan gaya bicara pemimpin daerah ke warganya. Itu terdengar persis seperti iklan perusahaan korporat yang sedang presentasi ke investor. Tepat sekali. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, fenomena ini menunjukkan bagaimana kota dan pemerintah lokal di era globalisasi mendapat tekanan luar biasa. Mereka harus menjual diri mereka layaknya perusahaan untuk menarik investasi. Mengubah warga menjadi sekedar tenaga kerja yang cakap. Iya. Genre periklanan korporat telah dicabut atau istilahnya disimbedet dari konteks asalnya di dunia bisnis dan ditanamkan menyilang ke berbagai bidang lain, termasuk pemerintahan. Jadi batasannya semakin kabur ya? Nah, ngomong-ngomong soal batas yang kabur, ini membawa kita ke ide tentang bagaimana sebuah teks membawa suara teks lain. Intertekstualitas. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Ada suara yang tersembunyi. Teks bisa mengutip suara lain, entah secara langsung atau terselubung. Contohnya kutipan pidato Tony Blair tentang serangan 11 September dan globalisasi. Dia bilang begini, masalahnya bukanlah bagaimana menghentikan globalisasi. Perhatikan baik-baik kalimat negatif itu. Iya, kenapa dia harus repot-repot bilang, masalahnya bukanlah bagaimana menghentikan globalisasi? Karena dengan menggunakan kalimat negatif, dengan membantah sesuatu, Blair sebenarnya sedang membawa masuk suara orang lain. Suara para pengkritiknya. Betul. Para pengkritiknya lah yang selama ini teriak untuk menghentikan globalisasi. Tapi Blair tidak pernah mengutip mereka secara langsung. Dia tidak memberi nama atau panggung pada mereka. Ini adalah cara strategis merespons kritik. Anda seolah sedang berdialog, padahal Anda yang memegang kendali penuh. Sangat cerdik. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kekuatan asumsi bekerja ya. Kalau tadi menyangkal, bagaimana dengan memaksa sesuatu menjadi fakta? Nah, mari kita beralih ke teks dari Komite Penasehat Daya Saing Uni Eropa. Di sumber kita, teks itu dengan tegas menyatakan bahwa globalisasi memaksakan penyesuaian yang cepat. Ini adalah bentuk asumsi proposisional. Teks itu tidak mengajak Anda berdebat apakah globalisasi itu baik atau buruk. Teks itu sudah mengasumsikan sebagai fakta mutlak bahwa globalisasi adalah sebuah kemajuan ekonomi yang tak terelakkan. Seolah-olah itu hukum alam. Ya, padahal kita tahu itu adalah topik yang masih sangat bisa diperdebatkan. Dan menyajikan opini yang masih diperdebatkan sebagai fakta yang tak perlu dipertanyakan lagi adalah cara teks melakukan pekerjaan ideologis. Memaksa kita menelan ideologi tanpa kita sadari. Dan sekali lagi, sekedar mengingatkan, kita netral terhadap isu globalisasinya itu sendiri. Kita cuma takjub melihat bagaimana bahasa membingkai hal itu. Bahasa menyembunyikan ideologinya di balik tata bahasa. Luar biasa. Lalu saya jadi bertanya-tanya, bagaimana teks melegitimasi suatu tindakan, bagaimana teks membuat kita merasa bahwa suatu kejadian yang mungkin kacau atau tidak nyaman, itu memang sudah seharusnya terjadi. Ini tentang struktur narasi dan legitimasi. Mari kita ambil contoh spesifik narasi berita tentang pemadam kebakaran. Ada judul berita, kecelakaan, pemadam kebakaran atasi kobaran api di pabrik Lancaster. Kalau Anda perhatikan, berita itu mengubah rentetan kejadian yang aslinya kacau balau menjadi sebuah cerita dengan urutan logis. Ada headline, paragraf pembuka, detail, dan kesimpulan. Padahal kejadian aslinya mungkin penuh kepanikan ya. Pasti. Tapi fokus utama atau vokalisasi dari berita ini bukanlah pada apinya atau pada kerugiannya. Fokusnya adalah pada respons institusional, pada pemadam kebakaran, dan bagaimana narasi ditutup dengan keadaan kembali normal di pagi harinya. Teks itu mengatur bagaimana kita merespon realitas yang menakutkan itu. Membuat kita merasa aman karena otoritas memegang kendali. Tepat. Itu melegitimasi posisi otoritas di masyarakat.
Bagaimana kalau legitimasinya lewat panduan medis? Ada contoh spesifik tentang legitimasi di brosur klinik kandungan. Saya perhatikan, di panduan ibu hamil, sering banget ada kata dengan tujuan untuk atau agar. Itu adalah strategi rasionalisasi. Maksudnya? Tindakan medis dilegitimasi dengan sangat eksplisit. Mereka menjelaskan utilitas atau kegunaan klinis dari prosedur tersebut secara langsung. Tujuannya apa? Agar pasien paham, merasa aman, dan akhirnya patuh. Jadi, apa makna dari semua ini? Kenapa Fairclough membandingkan brosur medis yang rasional itu dengan dokumen kebijakan pemerintah? Karena kontrasnya sangat tajam. Mari kita lihat dokumen kebijakan pemerintah Inggris yang berjudul The Learning Age. Dokumen yang membahas perubahan era itu. Iya. Dokumen tersebut sama sekali tidak menjelaskan hubungan sebab akibat yang mendalam tentang mengapa perubahan itu terjadi. Mereka hanya menggunakan logika penampilan. Mereka cuma menyajikan daftar fakta-fakta permukaannya. Industri berubah, kepastian hilang, era baru tiba. Sejajar begitu saja. Itu disebut parataktik. Mereka membeberkan fenomena seperti mendaftar cuaca buruk. Tujuannya adalah untuk memaksa kesimpulan yang mendesak. Karena zaman sudah berubah layaknya badai alam yang tak terhindarkan, maka kita harus melakukan kebijakan A. Mematikan ruang diskusi kritis kita ya. Kita dipaksa reaktif. Nah, ini membawa kita ke tingkat bahasa yang paling mikro. Unit terkecil, tata bahasa, klausa, dan pertukaran dalam dialog kita sehari-hari. Fairclough membagi dua, pertukaran pengetahuan dan pertukaran aktivitas. Dan pembedaan ini krusial untuk memahami kontrol sosial saat ini. Terutama di dunia korporat ya. Sangat. Di dunia bisnis saat ini, rasionalitas instrumental mendominasi segalanya. Percakapan tidak lagi bebas dan alami. Komunikasi adalah alat untuk mencapai efisiensi. Contoh spesifiknya ada di call center. Agen layanan pelanggan di bidang layanan keuangan punya panduan naskah wajib. Mereka diwajibkan menggunakan naskah standar itu tanpa pengecualian. Tujuannya jelas, untuk mengontrol urutan dan ritme panggilan. Kalau dipikir-pikir, interaksi yang tadinya kita anggap ramah, tanya kabar, sebut nama, itu sebenarnya Itu adalah tindakan yang sangat strategis dan bertujuan bisnis. Bukan sekedar interaksi antar manusia yang alami. Perusahaan mengatur setiap jeda dan intonasi demi efisiensi dan kontrol. manipulatif sekali kalau kita telusuri ya. Jadi kalau kita rangkum secara cepat, mulai dari obrolan singkat memesan bir di pub, lalu brosur promosi kota yang bergaya korporat, sampai ke dokumen pemerintahan dan berita kebakaran, bahasa diam-diam mengatur dinamika kekuasaan dan realitas kita. Bahasa tidak pernah berdiam diri. Ia selalu bekerja. Saya harap setelah diskusi ini, Anda yang mendengarkan kini bisa mulai membaca teks sehari-hari dengan kacamata baru. Anda bisa melihat jebakan-jebakan tak kasat mata itu. Hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita renungkan lebih jauh. Pertanyaan apa itu? Di dalam sumber kita ada pembahasan tentang ruang publik atau public sphere dan hubungannya dengan demokrasi. Ada satu contoh kasus debat televisi di Inggris mengenai masa depan monarki mereka. Acara yang diklaim sebagai debat publik ya. Betul. Acara tersebut mengklaim bahwa itu adalah debat publik yang bebas, di mana warga bisa memberikan suara setelah menimbang berbagai argumen secara adil. Prakteknya. Praktiknya sangat jauh dari itu. Partisipasi warga hanya berdasarkan undangan, waktu bicara diatur dengan sangat ketat oleh jurnalis, suara-suara dipotong demi ritme acara, dan sama sekali tidak ada ruang yang cukup untuk benar-benar menyelesaikan perbedaan pandangan secara mendalam. Hanya untuk komoditas televisi. Tepat, debat itu dikontrol secara ketat untuk menyajikan tontonan konflik bukan konsensus demokratis. Wah, ini benar-benar tantangan untuk kita semua ya, untuk Anda renungkan malam ini. Jika demokrasi sejati itu membutuhkan dialog terbuka yang setara untuk membentuk aliansi dan konsensus, lantas bagaimana dengan media kita? Apakah media memfasilitasi itu? Ya, apakah format media modern dan acara konsultasi publik di televisi saat ini justru sedang menghancurkan ruang publik kita? Karena mereka terlalu mengontrol jalannya percakapan demi rating semata. Sebuah pertanyaan yang menohok. Kita merasa diberi ruang bicara. Padahal ritme dan kesimpulannya sudah ditentukan sejak awal. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir dan setia mendengarkan sesi diskusi eksplorasi kita hari ini sampai akhir. Teruslah membaca di antara baris-baris teks, dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita yang berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.